Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Akhirnya sekarang giliran Kiai Selamat Ma'arif yang akan diperiksa, yang akan dipanggil. Saya dengar informasinya tanggal 7 hari Kamis ya, di Jawa Tengah. Oke, sebelum saya bahas Kiai Selamat, saya akan baca daftar ulama, daftar ustadz, daftar aktivis yang dipersekusi, bahkan dipenjara di rezim ini. Dan ini baru sebagian yang terekspos media. Ya, masih banyak lagi yang tidak terekspos media. Setelah itu silahkan dikembangkan sendiri. Kita mulai ya, saya percepat aja. Yang pertama, John Ruginting di penjara. Yang kedua, Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover di penjara. Yang ketiga, Profesor Tamim Pardede, penjara. Yang keempat, Asma Dewi, penjara. Sudah bebas seperti ini. Yang keberapa ini? Ustadz Alfian Tanjung, penjara. Muhammad Farhan Balatif, penjara. Muhammad Hidayat, ada telepon masuk, belum di mode pesawat. Muhammad Farhan Balatif, penjara. Muhammad Hidayat Simajuntak, persekusi. Habib Bahar bin Smith, penjara. Ahmad Dhani, penjara. Habib Rizik Syihab, persekusi. Ustadz Abdul Somad, persekusi. Ustadz Muhammad Al-Khattab, persekusi. Ustadz Bakhtiar Nasir persekusi. Ustadz Zulkifli, persekusi. Ustadz Tengku Zulkarnain, persekusi. Ustadz Felix Xiao, persekusi. Termasuk saya sendiri, dipersekusi. Zainuddin Arsyad, persekusi. Irwan Syah, persekusi. Deho Nugroho, persekusi. Andri, persekusi. Novel Baswedan, persekusi dan penganiayaan. Sampai sekarang matanya cacat permanen. Dan sampai detik ini belum ketangkap siapa yang menyiram air matanya, yang menyiram matanya Pak Novel Baswedan itu. Herman Syah dipersekusi. Herman Syah itu yang dibacok-bacok di jalan tol itu. Beliau rencana mau memberikan saksi yang meringankan Habib Rizik tentang chat mesumnya itu. Sudah dibacok-bacok di jalan tol. Rahmawati Soekarno Putri, persekusi. Jamran, persekusi. Kiflan Zain, persekusi. Adiata Warman, Toha, dipersekusi. Neno Warisman, persekusi. Eko Suryo Sanjoyo, persekusi. Alvin Indra Alfaris, persekusi. Rizal Izal, persekusi. Buniani, persekusi. Dan sekarang sudah ditahan kabarnya. Sri Bintang Pamungkas, persekusi. Acara ILC, persekusi. Rocky Gerung menyusul. Dan sekarang Kiai Selamat Ma'arif menyusul juga. Sudah mulai dipanggil. Rezim saya tanya ya, saya yakin Anda nonton video ini ya, saya yakin itu. Tapi mungkin Anda pikir untuk apa melayani video ini ya? Halah Cak Nur, halah Gus Nur, ya. Halah anak kemarin sore, halah orang kiri, halah orang cari nama, halah orang cari panggung, begitu mungkin ya. Kapan Victor Leskoda ditangkap? Kapan Cornelis diproses? Mereka ini dua-duanya provokator, nyata provokatornya. Kapan Ade Armando diproses? Kapan Sukmawati diproses? Kapan Guntur Romli diproses? Kapan Abu Janda diproses? Siapa lagi? Kapan Denny Siregar diproses? Siapa lagi?
Kapan Gus Nuril diproses? Kapan Gus Yakut diproses? Siapa lagi? Orang-orang itu ya, karena dekat dengan oposisi, karena dekat dengan rezim, pro dengan rezim, bahkan mungkin makan uang di rezim ini, ya sudah nyata menghina agama, menista agama, menghina nabi, memfitnah, mengadu domba, menebar hoax, dan sudah dilaporkan. Sampai detik ini tidak ada diproses. Bahkan Pak Tito ya sebagai simbol hukum, panglima hukum, ya gak usah didengerin gak apa-apa lah ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri kapan diproses? Presiden Indonesia itu sudah jelas bohongnya, jelas dustanya, jelas hoaxnya, pagi siang malam hoax, nebar dusta, nebar bohong. Kapan diproses? Kapan diproses? Orang yang tidak pro dengan rezim, oposisi yang kritis dengan rezim, tidak salah, dicari-carikan salahnya, dicari-cari kelemahannya, diproses, dipanggil saksi, tersangka, kemudian masuk penjara. Masya Allah. Nah sekarang Kiai Selamat Ma'arif kemarin waktu orasi di acara Jalan Sehat di Solo, Kiai Ma'arif, saya meyakini tidak ada secuil setipis kulit ari pun ada rasa takut di dalam hatinya antum. Saya yakin itu. Ya insya Allah doa kami, pikiran kami, tenaga kami, waktu kami, bahkan uang kami siap ya kami jihadkan untuk membela antum. Tapi yang penting doa ya, doa kita, doa saya, doa kita semua senantiasa akan menyertai antum. Kita tunggu siapa yang hancur, siapa yang mati mengenaskan. Kita sering ngomong audit alam, audit alam, audit alam, audit alam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Audit alam. Perhatikan kesehatan anakmu, perhatikan akhlak anakmu, wahai rezim. Perhatikan kesehatan istrimu, cucumu, orang tuamu, yang lebih penting lagi kesehatanmu sendiri. Perhatikan, kontrol darahmu, kontrol asam uratmu, ya, kontrol saldo rekeningmu. Renung berapa banyak keberkahan hidupmu yang sudah dicabut sama Allah karena selalu mengkriminalisasi, mempersekusi, mengintimidasi ya ulama, kiai, aktivis yang tidak punya kepentingan apa-apa di rezim ini, ya kecuali hanya menyuarakan kebenaran. Rezim ini, wabil khusus Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, bohongnya sudah nyata, hoaxnya sudah nyata. Ya, bahkan di rezim ini lahir PSI, bahkan di rezim ini sekulernya semuanya amburadul. Ya, pengadu dombanya bebas. Saya ambil satu contoh, dikembangkan. Rocky Gerung dengan kitab suci adalah fiksi, diproses, dipanggil. Sementara Guntur Romli, caleg dari PSI, nyata-nyata berkata lewat tweetnya, Al-Quran bukan kitab suci. Al-Quran bukan kitab suci. Nabi Muhammad bukan orang suci. Mana Nasdem siapa kemarin? Faisal Akbar siapa? Nasdem, caleg-caleg PDI, mana suaramu? Mana suaramu? Polisi Pak Tito mana?
tweetnya Ahmad Dhani, tweetnya Rocky Gerung, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan tweetnya Guntur Romli, Abu Janda, Denny Siregar. Ocehannya Rocky Gerung, ocehannya Ahmad Dhani, nggak ada apa-apanya, bejatnya kalau dibandingkan dengan ocehannya Sukmawati, Cornelis, Victor Leskodat. Kemana hukumnya? Bismillah, tawakkal 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalian senantiasa merancang tipu daya. Kalian memaksakan kehendak menangkap kami, memenjarakan kami, bahkan mau membunuh kami mungkin, mengusir kami. Siang dan malam kalian merancang tipu daya, tipu muslihat. Tapi Allah selalu menggagalkan tipu dayamu, menggagalkan tipu muslihatmu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Audit alam. Audit alam. Audit alam. Ustaz Slamet, mari kita berdoa dalam batin, kita berdoa dari jarak jauh, kita saling mendoakan. Insya Allah tidak lama. Sebenarnya azab Allah sudah turun terus ini, terus turun azab Allah, tidak berhenti. Tinggal nunggu gongnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.